Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, perkenalkan nama saya Intan Kumala Dewi. Saya adalah mahasiswi UNISI Universitas Islam Indragiri, Fakultas Manajemen Pendidikan Islam semester 2. NIM 602201010049. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan yang diampu oleh dosen yang terhormat Bapak Dr. Agus Haji Wirorasi. Baiklah, yang pertama kita jelaskan dulu pengertian manajemen sumber daya manusia yang dapat diartikan sebagai pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia melalui rekrutmen dan seleksi serta pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan, berarti juga penentuan program sumber daya manusia yang akan membantu tercapainya sasaran yang telah disusun oleh organisasi. Dan yang kedua, perorganisasian, yang menyangkut kepada penyusun serangkaian tindakan yang telah dilakukan sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga, pengarahan. Fungsi pengarahan ini menyangkut kepada pelaksanaan rencana yang telah disusun oleh para organisasi, dan di dalam fungsi pengarahan ini terdapat permotivasian, pelaksanaan pekerjaan, pemberian pemerintahan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, pengendalian, berarti pengamatan atas tindakan dan perbandingannya dengan rencana dan perbaikan atas setiap penyimpangan yang mungkin saja terjadi. Contohnya saja, pada saat tertentu juga bisa diadakan penyusunan kembali rencana-rencana dan penyesuaian terhadap penyimpangan yang tidak dapat diubah. Baiklah, selanjutnya upaya mencapai tujuan melalui strategi pengembangan sumber daya manusia, yaitu yang pertama bisa melalui pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan individu dalam bentuk peningkatan keterampilan dan pengetahuan dan sikap. Dan yang kedua, pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kinerja dalam arti pengembangan bersifat moral dan berkaitan dengan karir. Dan yang ketiga, bisa dengan cara pembinaan yang bertujuan untuk mengatur dan membina serta membimbing manusia sebagai sumber daya sistem organisasi melalui program-program pembinaan dalam penilaian seperti contohnya Menfor Planning. Baiklah, yang terakhir, kesimpulan dari tujuan adanya sumber daya manusia itu ada 4. Yang pertama, tujuan sosial adalah organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan terhadap masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. Dan yang kedua, tujuan organisasional adalah saran atau sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Dan yang ketiga, tujuan fungsional adalah bertujuan untuk mempertahankan kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan yang terakhir, tujuan individual adalah bertujuan untuk pribadi dari setiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak dicapai melalui aktivitasnya dalam organisasi. Baiklah, sampai di sini dulu video kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.